Coba sambil kita tes. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah suaranya terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Terima kasih para ayah, para bunda, calon ayah, calon bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul di seperti biasa, seperti setiap bulannya Fatherman mengadakan Zoominar dengan berbagai tema, tentunya seputar pengasuhan dan juga pranikah biasanya, dan itu berselang-seling. Nah malam hari ini senang sekali bisa membersamai ayah bunda sekalian untuk bergabung sambil menunggu teman-teman kita yang sedang di lokasi lain sedang bersiap untuk bergabung. Nah, alhamdulillah guru-guru kita juga sudah bergabung di sini. Saya ingin lihat dulu nih, yang ada di sini hadir dari kota mana saja atau kabupaten, juga boleh sebutkan nama kotanya, kabupatennya, distriknya. Mungkin yang sedang di luar negeri boleh sebutkan juga nama wilayahnya. Nah, boleh ditulis di kolom chat. Oke, Malang sudah hadir menyimak, alhamdulillah. Banyuwangi, Jawa Timur, Cikarang, Malang. Oh, Pak Rizky sedang di Cikarang. Surabaya. Wah, ini banyak dari timur ini ya. Sulawesi Selatan, Jogja. Jogja salah satu tujuan liburan kali ini ya, yang kabarnya cukup padat ya. Depok juga, jangan lupa nih, kawasan tujuan liburan juga nih bagi warga Depok dan sekitarnya. Nah, Gorontalo, Bekasi, Tangerang. Alhamdulillah. Nah, oke. Masih ada lagi? Oke, ya, soal PowerPoint nanti bertahap pelan-pelan. Kita siap simak dulu soal rekaman ataupun PPT, nanti tunggu info dari admin. Yang jelas boleh diketik atau mungkin yang saat ini, nah sekarang saya sudah bertanya soal domisili malam ini menyimak dari mana. Saya pengen tahu yang sudah atau sedang liburan boleh diketik liburan bersama keluarga atau liburan di rumah aja, boleh diketik di sini. Nah, kita mau lihat nih, lebih banyak liburan di rumah atau sekitar rumah, di rumah saja, tapi bukan oke, di rumah saja. Mungkin ada yang keluar kota atau mungkin sedang ke pulau, keluar bersama keluarga, alhamdulillah ya. Saya juga lihat tadi ada beberapa yang on cam juga saya lihat sedang di luar, hati-hati di perjalanan. Meskipun di perjalanan seperti tadi sedang di kendaraan umum, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, keberkahan, baik semua yang sedang liburan maupun yang sedang liburan di rumah maupun yang sedang di luar rumah. Masya Allah. Tahun baru banyak mudaratnya, Masya Allah. Ini ada yang di rumah jadi datang adik dari Bandung. Ini beririsan juga dengan kemarin saya lihat berita juga ada liputan khusus di Kompas. Tahun ini kebanyakan dari beberapa survei yang diadakan oleh Kompas itu, yang lebih banyak keluarga itu liburannya di rumah gitu, di sekitar rumah. Jadi atau di kota tempat tinggalnya, di daerah tempat tinggalnya. Jadi tidak keluar rumah. Tentunya ini selain juga karena mungkin kondisi ekonomi, kita sama-sama memahami kondisi belakang juga sedang sulit, dan juga di sisi lain juga kita menumbuhkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah juga, karena itu beberapa imbauan yang cukup baik saya lihat untuk mengurangi hura-hura di tahun baru. Nah, mudah-mudahan jadi poin pembelajaran bagi kita semua. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah kehadiran guru-guru kita yang nanti juga akan memandu kita. Nah, saya perkenalkan, nama saya Syahid. Biasanya ada Kang Adi ya, CEO Fatherman yang memandu kita. Cuma malam hari ini Kang Adi kondisinya sedang sakit. Kita doakan beliau, sedang radang tenggorokan. Saya juga mohon doanya, anak-anak saya juga sedang sakit. Yang tadi lagi gantian dengan istri saya untuk mendampingi anak-anak. Nah, jadi mohon doanya, mudah-mudahan semua yang ada di sini juga mudah-mudahan sehat semua dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa masuk surga sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka sebelum kita sambut guru-guru kita sama-sama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau sapa dulu moderator kita malam hari ini, Ayah Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah Irwan? Liburan di mana ya Irwan? Liburan di tempat, Mas Syahid. Insya Allah. Liburan di tempat. Siapa tahu ada rencana
Tapi rencananya tahun depan mau ini ya, Irwan ya, kembali ke kampung halaman juga ya, kan di Sumatera Barat ya. Iya betul betul. Insya Allah, alhamdulillah. Nah nanti mungkin yang akan lebih banyak memandu acara adalah guru kita Ayah Irwan. Ayah Irwan ini asal dari Sumatera Barat ya, Ayah Bunda. Jadi kita doakan juga, beliau kan daerah beliau juga termasuk yang dekat-dekat Bukit Tinggi itu yang termasuk yang kena musibah kemarin. Kita juga terus mendoakan dan terus membantu apa yang kita bisa. Nah Ayah Irwan, sepertinya akan lebih enaknya langsung saya serahkan kepada Irwan dan nantinya tentu ada pembicara kita, ada Pak Rizky dan juga Ustadz Bendri yang nanti akan menyusul insya Allah bergabung. Tapi sekali lagi Ustadz Bendri sudah bergabung, ternyata sudah bergabung. Nah sepertinya juga sedang liburan Irwan. Nah tapi sekali lagi saya sampaikan juga buat teman-teman semua yang hadir malam hari ini, silahkan kondisikan kalau bisa on cam. Nah, tapi kalau memang sinyal tidak mendukung atau ternyata kondisinya tidak bisa on cam, monggo off cam dulu nggak apa-apa. Nah, kalau nanti ada pertanyaan atau apa yang ingin ditanyakan, ada fitur Q&A. Jadi tidak diketik di room chat karena nanti ketindih dengan tulisan-tulisan atau chat dari teman-teman yang lain. Di situ ada klik di bagian bawah itu ada fitur Q&A. Nah, bisa diketik di situ. Ya, pertanyaan tentunya seputar tema kita malam hari ini, yaitu liburan asik dan bermakna ya. Nah, untuk itu langsung saya serahkan kepada moderator kita, Ayah Irwan. Silakan Ayah Irwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Pak Syahid. Kita doakan Mas Syahid, anak-anak beliau juga dalam kondisi yang kurang sehat. Ini lagi suami siaga nih, ya, ayah siaga ya. Gantian nama istri, jagain anak lagi demam. Selamat datang Ibu dan Bapak, Ayah dan Bunda semua, calon ayah calon bunda. Saya melihat berasal dari banyak tempat. Ada Mbak Gala ya, Bu Gala ya, Bu Gala. Ada Mas Faisal dari Garut, ada Abah Ahmad di Aceh ya. Mudah-mudahan juga saudara kita di Aceh dan di beberapa tempat yang terkena musibah. Saya dengar juga di Kalimantan Selatan juga lagi banjir besar ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan Allah kuatkan kita, Allah berikan kesabaran kepada kita. Teman-teman semua, hari ini, malam ini kita akan berdiskusi dengan dua orang guru. Beliau guru juga, mengelola beberapa sekolah dan juga berkegiatan di di beberapa kegiatan sosial. Dan juga nanti ada Ustadz kita, Ustadz Bendi Jaisur Rahman akan mendampingi kita malam ini. Kita akan berdiskusi soal liburan, Pak Ibu ya. Liburan ini mungkin beberapa teman-teman sudah liburan ya, sudah pergi dengan keluarganya atau memilih di rumah saja. Banyak ada orang yang liburan itu bukan persoalan destinasinya, tapi persoalan bersama dengan siapa gitu. Ada juga orang yang mementingkan destinasinya. Saya beberapa waktu yang lalu dapat kiriman dari guru saya, saya memanggil Ustadz Oni Saroni. Beliau mengirimkan beberapa kredit. Ini yang laptop saya tuh sepertinya di Ayah Irwan. Saya tadi lihat sinyalnya agak merah sepertinya. Halo Ayah Irwan. Mungkin nanti bisa kita cek bersama biasa. Ya, liburan secara syariah gitu, atau liburan yang dalam bahasanya lagi. Nah, tadi sempat terputus ya Irwan ya. Oke, sepertinya sedang ada kendala sinyal dengan Irwan. Nggak apa-apa, nanti bisa diperiksa kembali Irwan, mikrofonnya sepertinya terputus. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu mohon izin, Ayah Irwan, izin saya
ambil air dulu sambil menunggu kondisinya sudah membaik, Kak Irwan, sinyalnya. Sudah. Jangan-jangan lagi di pantai ini sinyalnya tiba-tiba angin sepoi-sepoi. Aman Irwan ya. Iya. Tadi saya lihat agak memerah. Baik, aman-aman. Bismillah. Baik, silakan Irwan. Nah, baik. Kita lanjut aja, Mas Syahid. Kita sudah ada Pak Rizky. Ya, Pak Rizky Tajudin, insya Allah. Kita mulai dengan Pak Rizky lebih dahulu. Silakan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rizky di mana nih posisi Pak Rizky? Lagi liburan atau Lagi di Zoom Pak Irwan? lagi di Zoom ya? Iya. Lagi Kerja di terus ya. Cikarang. Cikarang. Pak Rizky domisilinya di Palangkaraya. Ini di Cikarang dengan keluarga atau sendiri? Sendiri Pak Irwan. Sendiri ya. Ada acara Muswil GSIT Jawa Barat, jadi saya diundang ngomongin tentang menggerakkan peran keayahan ya, bukan hanya Masya ayah, Allah. keayahan Ya, di ayah dan keayahan. sekolah. Iya. Bukan hanya ayah, tapi guru di laki-laki di sekolah berperan gitu. Masya Allah. Jadi ini teman-teman di SIT juga nggak liburan ya, Masya Allah ya, masih tetap. Iya. Sampai di Cikarang sampai kapan nih Pak Rizky? Besok subuh ke Surabaya. Di Surabaya. Subuh nanti Surabaya. Itu ada kegiatan lagi. Masya Allah. Luar biasa. Pak Rizky, silakan Pak Rizky untuk menemani berdiskusi dengan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan. Ini guru saya. Ada Guru silat. Mas Syahid. Guru silat. Baik. Jadi saya dikasih waktu berapa jam Pak Irwan? Sejam atau 2 jam? Sekuatnya Pak Rizky aja. Oh gitu ya. Iya. Berarti kalau gitu 10 menit lah. Sama 20 menitan lah saya akan menyampaikan beberapa hal ya tentang liburan gitu ya. 30 lah Pak Rizky. 30, 40 lah. Ya. Jadi kalau tadi Pak Irwan menyampaikan tentang liburan itu bukan, ada yang menganggap masalah destinasi, ada yang masalah nggak peduli dengan destinasi gitu. Kalau saya sepakat dengan bukan sekedar masalah destinasi ya liburan itu, karena bisa jadi misalkan kita udah keluar duit banyak nih ngajak anak-anak jalan gitu Pak Irwan ke Turki, wah ternyata bukan ke Turki dia pengennya gitu kan, ke Bogor ternyata kan percuma juga gitu. Nah kemudian kita ke tempat yang indah, kemudian jalan sama satu keluarga, tapi anak-anak kemudian nggak mendapatkan pemaknaan di situ. Nah, ya. Nah sebelum saya masuk materi, mungkin saya cerita liburan saya bersama anak saya Gaza, umur 10 tahun lalu. Bukan tahun lalu, tahun ini ya, di bulan Juli, ketika liburan Juni-Juli, liburan semester akhir tahun ya. Yang menarik adalah keluar kata-kata begini dari Gaza. Ayah, kita 2 minggu di Jakarta merasakan dari yang paling mewah sampai yang paling sederhana. Gitu. Karena dimulai awal itu seingat saya apa namanya, saya sorry agak ngeblank. Jadi Kopi dulu Pak. Kopi. Iya kopi. Jadi perjalanan itu bukan sekedar jalannya. Jadi dia bilang gini, ayah kita ngerasakan dari hal yang paling mewah sampai yang paling sederhana. Jadi saya mulai waktu itu, mungkin Pak Herman masih ingat ya, kita ngisi pelatihan yang diadakan oleh BKKBN ya di satu hotel yang cukup bagus waktu itu di Sentul. Yang buat Gaza anak saya itu adalah hotel terbagus yang pernah dia tinggali gitu. Itu berkesan buat dia. Apalagi kemudian kita ke sana dengan kendaraan yang cukup bagus. Nah, tapi kemudian seminggu terakhir di Jakarta, kami nginep di
Bobopot, jadi hotel box yang ada di Sudirman, yang dekat dengan stasiun MRT, KRL, dan Transjakarta, dan stasiun KRL Bandara, termasuk stasiun LRT. Jadi semua dekat dari situ. Yang kalau mau beli makan, anak saya tinggal turun ke bawah, di situ banyak sekali pedagang kaki lima. Kalau nggak ada Satpol PP ya, gitu. Nah, yang menarik adalah dia bilang gitu ya. Jadi ayah, kita nginep di tempat yang paling mewah sampai yang paling sederhana. Dan ternyata banyak hal yang berkesan buat Gaza bukan dari tempat yang mewah itu, tapi di tempat yang sederhana. Termasuk waktu itu rusaknya HP saya, ya. Sehingga saya harus ke Roxy bersama Gaza, naik Transjakarta, kita turun di Rumah Sakit Sumber Waras, kemudian jalan kaki ke Roxy. Kemudian di situ Gaza melihat berbagai macam manusia ya. Ada yang tidur dengan kasur di bawah kolong jembatan, ada anak-anak obesitas yang sedang bermain, dan akhirnya ngobrol banyak lah kita. Kita ngobrolin tentang kemiskinan, kita ngobrolin tentang kemiskinan struktural, kultural, dan sebagainya gitu ya. Akhirnya saya buka ChatGPT dan sebagainya. Dan di perjalanan itu kemudian nggak berapa lama kemudian ada suara totot ya, totot totot gitu ya, mobil pejabat. Saya tanya, kamu dengar apa ini Ga? Mobil pejabat ya. Apa Pak pandangan kamu tentang mobil ini? Menurutku nggak perlu ya kayak gitu. Orang pada ngantri kok, dia nggak ngantri. Kemudian saya tanya lagi, kalau kamu nanti ditakdirkan jadi pejabat, apa yang kamu lakukan? Kayaknya aku nggak pakai sirine itu. Kemudian jalan sampai akhirnya kita masuk ke Roxy, yang pemandangannya jauh berbeda dibandingkan dengan apa yang ada di bawah jembatan. Di Roxy, di situ ada HP baru, kemudian AC, wangi, laptop bagus, mulai harga di bawah 10 juta sampai puluhan juta, itu ada semua. Dan itu berkesan buat Gaza. Ya. Kemudian saya bahkan di hari-hari terakhir perjalanan saya di Jakarta bersama Gaza berdua itu, saya kasih tantangan dia. Saya tinggal dia di Perpustakaan Nasional di sebelahnya Balai Kota Jakarta, dan kemudian saya janjian sama dia di halte Transjakarta yang ada di depan Balai Kota. Dia bawa HP, saya bawa HP, dan saya ke satu tempat ya, ngurus kartu ATM saya yang rusak di salah satu bank. Kemudian saya telepon dia, gimana Ga? Kita bisa janjian di sini, oke deh seterusnya. Ketika saya tanya, Gaza, kira-kira menurut Gaza berani nggak tahun depan kita jalan ke Jakarta, tapi kemudian kita akan berpisah di satu tempat, kemudian kita bertemu lagi di satu tempat? Dia bilang, boleh dicoba ya. Nah, ternyata hal sederhana itu bisa menjadi sesuatu yang berkesan buat anak-anak, bukan sesuatu yang mewah gitu. Jadi gitu ya. Nah, mungkin saya sekarang masuk ke share screen ya teman-teman sekali. Sebentar. Oke. Sudah ini Mas Wahid. Agak lebih diperbesar aja Pak. Ya. Sudah. Alhamdulillah. Jadi saya kasih judul liburan asik, belajar melihat dari point of view-nya anak. Ya. Karena liburan yang menyenangkan buat orang tua belum tentu membahagiakan buat anak. Ini kata kunci ya. Sekali lagi, liburan yang menyenangkan orang tua belum tentu membahagiakan anak. Kita kadang-kadang misalkan gini ya. Istri saya bilang gini, mau ngajak anak saya ke Singapura, jalan gitu. Karena kebetulan tiket ke Singapura waktu itu murah gitu ya. PP cuma 1 juta. Dan kebetulan istri saya sedang ada acara di Jakarta. Sana saya nomor 2, Koam menolak. Enggak mau aku. Gitu. Dirayu bagaimanapun dia nggak mau. Kemudian dia tanya, kenapa sih nggak mau? Kan keren Wam gini-gini. Ya, karena itu bukan keinginan aku. Dia bilang gitu, sederhana aja jawab dia. Karena itu bukan keinginan aku. Coba Bunda tanya dulu, aku mau apa?
Akhirnya kita tanya, kamu mau apa? Aku hari ini pengen beli komik. Kalau Bunda tawarin mau komik nggak? Aku akan bilang mau, gitu. Dan aku akan pilih komiknya apa. Jadi sederhana ya, gitu ya. Padahal itu kita sudah antusias tuh, pengen ngajak, pengen ini dan sebagainya. Ternyata buat anak enggak, bukan itu hari ini bukan itu pilihan dia, gitu ya. Nah, ini pertanyaan pembuka buat kita semua. Siapa yang merasa liburannya capek walau sudah liburan? Siapa yang merasa anaknya tetap rewel meski sudah jalan-jalan? Nah, kita kadang-kadang gitu ya. Ngajak anak jalan-jalan untuk menghindari mereka rewel, ternyata pulang masih rewel juga gitu. Berarti kan memang nggak masuk tuh. Bagi anak, liburan itu bukan, nah ini menjawab ininya Pak Irwan tadi ya, bukan destinasi, bukan hotelnya, bukan itinerary yang rapi. Jadi kalau tadi saya bilang destinasi, saya dan Gaza memang punya destinasi Jakarta gitu, ada beberapa rangkaian. Tapi tidak melulu seperti itu gitu ya. Kemudian hotel tidak melulu hotel yang mewah gitu ya. Kita hotel yang di akhir-akhir, hotel yang sederhana itu berkesan buat Gaza itu ya. Kemudian itinerary yang rapi di seminggu terakhir itinerary-nya berantakan tuh gitu ya, tidak terlalu rapi gitu. Nah, liburan bagi anak adalah ini waktu bersama ya, jalan berdua, ngobrol ya, dan seterusnya. Bagaimana kita membentuk rasa aman seperti saya ceritakan tadi. Saya tanya ke Gaza, berani nggak kamu ayo tinggal di perpustakaan nasional ini, nanti siang kita bertemu di halte Transjakarta yang tadi kita turun. Kemudian dia diam sebenarnya, kemudian bilang, boleh aku coba ya. Bukan kata-katanya berani ya, tapi boleh aku coba. Kemudian saya tanya lagi, ada rasa takut nggak kamu? Ada sih, tapi sedikit. Beberapa teman saya mempertanyakan pilihan saya ini. Pak Aris kok terlalu nekat? Saya bilang saya nggak nekat. Saya nggak bawa anak saya ke mana Jakarta Utara ya, Tanjung Priok yang saya juga nggak berani ke sana gitu. Tapi ini di Jakarta Pusat, di dekatnya istana dan kayaknya aman banget gitu. Nah kemudian anak dikasih kebebasan juga untuk memilih destinasi, tempat dan sebagainya. Kemudian liburan bagi anak adalah orang tua yang hadir, bukan yang sibuk ya. Liburan, tapi kemudian orang tua sibuk jawabin HP, jawabin tugas dan sebagainya. Bukan seperti itu. Nah, anak liburan dari sekolah tapi berharap tidak libur dari orang tuanya. Oke. Yang diingat anak saat besar bukan nama hotel, bukan harga tiket, bukan jarak perjalanan. Tapi yang diingat anak itu adalah, ayah sabar waktu aku capek. Waktu aku capek, ayah ngapain sih? Ya. Ibu mau main sama aku meskipun aku lelah. Meskipun ibu lelah. Aku didengerin. Jadi kemudian liburan itu membentuk ingatan ya, emosional, bukan memori visual, bukan sekedar memori visual. Karena memori visual itu dari sekian banyak perjalanan itu yang diingat sama dia, memori visual itu hanya beberapa. Sisanya adalah ikatan emosional itu. Bahwa aku pernah jalan sama ayah, perjalanan seperti apa nggak ingat tuh. Tapi aku bahagia banget deh. Nah itu yang dia ingat ya. Nah, point of view orang tua dalam liburan, pengen tenang, pengen rapi, pengen cepat, pengen healing. Ini point of view orang tua nih. Tapi kalau kita lihat point of view anak apa? Bukan pengen tenang, pengen bergerak. Mereka pengen bergerak tuh. Mereka pengen explore tuh. Jadi makanya ya kita nggak bisa tuh misalkan liburan, misalkan ya akhirnya melakukan perjalanan kemudian semua teratur. Ini contoh menarik ya yang dilakukan oleh Renal Kasali ketika beliau mengajak anak-anak mahasiswanya studi ekskursi. Ya, tahun pertama itu anak-anak itu dibekali dengan
didampingi oleh tour leader ya, yang perjalanan itu sudah diatur semua. Pulang dari perjalanan yang panjang ke luar negeri itu, anak-anak dapat kesan apa? Nggak banyak dapat kesan. Tahun berikutnya, Renal Kasali mencoba, mereka dikasih keputusan untuk melakukan eksplorasi kemanapun mereka mau. Pulang dari perjalanan macam-macam. Ada yang cerita berhasil, ada yang cerita gagal, ada yang cerita dibegal, ada yang cerita ini, cerita itu, dan sebagainya. Nah, explore itu tentu ya berdasarkan usia anak masing-masing ya. Tapi itu penting buat anak. Kemudian point of view anak itu apa sih? Pengen ditemani, pengen dilibatkan, memilih destinasi, ya itu pengen dilibatkan, ya maunya kemana sih, dan seterusnya, gitu ya. Nah, benturan sering tidak terjadi karena tidak salah satu, tapi beda kebutuhan, ya. Jadi ini beda kebutuhan. Nah, beberapa jebakan umum nih yang sering terjadi. Liburan itu pindah stres, ya. Ini sekarang ini kayak orang-orang ke Jogja ini ya. Ada tumpah ruah manusia di Jogja. Ada puluhan ribu manusia yang turun di stasiun kereta api Jogja. Saya kalau perjalanan keluar kota, kalau perjalanan itu destinasi saya sendiri ya, misalkan Surabaya, tapi saya mampir ke Jogja dulu. Nah, biasanya saya nginep di pot ya, di hotel-hotel pot yang murah-murah itu. Dan biasanya saya nginep di Bobopot. Biasanya Bobopot di Malioboro itu harganya 170-an. Tapi hari ini harganya 470 per malam. Itu mahal sekali. Dan akhirnya saya nggak nyewa situ, udah pot 450-an kan, buat apa gitu kan. Ini cuma pindah stres kalau kayak gini ya. Atau misalkan saya berapa pekan lalu rapat di Ciawi, dan saya ngelihat bagaimana macetnya Ciawi, orang pada ke puncak. Itu buat apa juga gitu, pindah stres gitu ya. Kemudian beberapa jebakan umum, orang tua sibuk dokumentasi. Bahkan dalam dokumentasi itu saya pagi tadi naik KRL dari bandara, kemudian saya ngelihat di Kalayang tadi naik pesawat ya, kemudian turun naik Kalayang di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian saya ngelihat ibu-ibu mendokumentasikan anak-anaknya, suruh foto tapi sambil bentak-bentak gitu. Nah, ini buat apa gitu kayak gini. Kemudian anak harus nurut karena semua sudah diajak liburan. Bunda udah ngajak liburan loh ya, kamu harus nurut nanti gini kayak gitu. Jadi ini kayak transaksional. Ini jebakan juga ya. Kemudian jadwal padat, anak kelelahan. Dan saya pernah melakukan ini ya, bikin kegiatan yang terlalu padat, jadi anak-anak kelelahan. Jadi saya bikin jadwal seakan-akan bagus banget jadwal saya bikin ya. Tapi buat mereka ngapain sih gini? Kita nggak ngerasain apa-apa, kita hanya capek aja gitu. Kenapa? Karena kita gunakan points of view kita, bukan point of view anak. Dan liburan jadi agenda orang tua, bukan, dan anak hanya ikut. Anak hanya jadi jadi objek, bukan jadi subjek. Nah, harusnya kita melibatkan anak. Kamu maunya apa? Termasuk kalau kita liburannya misalkan di rumah aja. Mager bun. Magernya apa? Mabar bun. Main bareng. Nonton. Ini anak-anak saya malam ini nonton sama istri saya. Ya. Ke bioskop. Sederhana gitu ya. Berdasarkan kesepakatan dengan mereka tentunya. Nah, kemudian mulai bertanya kita, kalau aku jadi anak, apa yang akan kurasakan dengan liburan ini? Apakah aku ditemani atau diarahkan terus? Apakah aku diajak bicara atau hanya disuruh-suruh terus? Nah, ini kita perlu mikirin ini. Kalau kita jadi anak, ya, jadi posisikan diri kita sebelum jalan-jalan itu mikirin. Kalau aku jadi mereka, apa yang aku rasakan ya kalau bikin perjalanan kayak gini? Kalau aku jadi mereka, aku pengennya ditemani atau diarahkan nih. Kalau aku jadi mereka, aku pengennya diajak bicara atau hanya disuruh. Jadi point of view anak bukan memanjakan tapi memahami. Ya. Sehingga nanti kita ada pilihan-pilihan, kita ada bargaining dan sebagainya gitu. Jadi ya tentu masing-masing harus ketemu ya, jangan kemudian semuanya berdasarkan keinginan anak dan orang tua nggak dapat apa-apa sampai situ. Itu juga akhirnya kita burn out juga ya. Kita kan pengen ini saling support gitu dua-duanya. Nah, libatkan anak dalam apa? Pertama, memilih tujuan, kasih opsi. Kalau buat anak-anak yang kecil kasih opsi. Tapi kalau anak udah besar, kita bilang, Bunda kepengen nih ke Jogja
Untuk destinasinya kalian cari ya. Mereka cari browsing, googling dan sebagainya, tentukan tempatnya dan sebagainya, mereka tentukan hotelnya di mana. Yang penting kita kasih budgetnya sekian gitu. Kemudian memilih aktivitas nanti di sana ngapain dan sebagainya, itu kita melibatkan mereka. Jadi mereka itu bukan duduk tenang di kendaraan kemudian nggak tahu turun terus saya nggak tahu, mereka nggak tahu besok mau ngapain, ini mau ngapain nggak tahu. Bahkan sampai pilihan mencari laundry express itu juga sebagai pilihan buat mereka, jadi ya melibatkan anak. Kemudian menentukan waktu istirahat kapan, menentukan hari bebas kapan dan sebagainya. Tidak semua memang keinginan anak dituruti, tapi semua keinginan perlu dihargai. Nah ini penting ya. Sekali lagi, tidak semua keinginan anak itu dituruti, tapi semua keinginan perlu dihargai. Anak belajar apa dari sini? Anak belajar menghargai, menyampaikan pendapat, negosiasi, menerima keputusan bersama. Jadi ini bukan sekedar liburan, tapi pendidikan karakter. Jadi keren banget kalau kita bisa mengatur liburan kita seperti ini, ya. Jadi hidup banget keluarga. Jadi nggak ada yang punya kekuasaan yang cukup besar di situ ya, yang menentukan segala hal, yang mengatur kehidupan semua manusia gitu. Poin penting dan sering dilupakan, ayah juga manusia, ibu juga lelah, orang tua juga perlu jeda. Liburan sehat perlu family time, me time, dan couple time. Jadi ini penting juga ya, family time, me time, dan couple time. Jadi nanti suatu saat kita juga perlu bilang, boleh nggak bunda liburan sendiri? Boleh nggak ayah liburan sendiri? Kalau saya me time-nya kapan nih? Me time-nya ketika saya ada kegiatan-kegiatan di luar, ini me time saya. Ya. Atau suatu saat saya akan couple time bersama istri saya, berdua aja. Anak saya yang nomor 4 tuh sering gitu Pak Irwan ngomong Gaza itu. Bun, udah couple time aja sama bunda, sama ayah gitu. Ya misalkan, dia sering menawarkan gitu. Misalkan kemarin, istri saya main ke kamar anak saya, kemudian anak saya bilang gini, Gaza yang umur 11 tahun sekarang, Bun, itu suami bunda tidur sendirian itu. Gitu. Jadi, oh suami bunda? Gitu. Ya itu kan suami bunda, ayahku, dia bilang gitu. Jadi hal sederhana juga perlu kita jadikan obrolan ya dengan anak-anak gitu ya. Sebentar ya, saya ada ngambil barang sebentar. Ya, teman-teman yang mulia Allah SWT, ini menarik ya apa yang disampaikan Pak Rizky ya. Nanti kita akan diskusikan, teman-teman siapkan bahan-bahan diskusi karena nanti ada dari omongan Pak Rizky ini nanti kita akan coba membagi mana yang persiapan, mana yang selama liburan, mana yang pasca liburan. Karena kalau sudah barang tentu teman-teman sudah sangat setuju kalau sebenarnya intinya dalam keluarga kita itu adalah pascanya yang gitu ya teman-teman ya, pascanya, karena itu adalah bekal liburan, itu adalah salah satu bentuk cara kita untuk menghebatkan keluarga kita, mengevaluasi keluarga kita untuk masa depan. Silakan Pak Rizky. Ya, jadi kita juga perlu ya, kita juga pulih, jiwa kita lebih sabar, liburan lebih hangat dan sebagainya. Nah contoh sederhana teman-teman, misalkan ya pagi, ini contoh ya, ini nggak bisa jadikan ini ya. Pagi aktivitas anak, siang waktu bebas, malam ngobrol santai, satu sesi khusus ayah ibu dan sebagainya. Ini bukan soal lama ya, tapi ini disengaja. Nah liburan tidak harus jauh, mahal atau ramai. Bisa jadi liburan tuh masak bareng, jalan sore, piknik dekat rumah, main tanpa gadget. Saya juga melakukan hal yang sama, gitu ya. Liburan buat anak saya yang Gaza terbaik adalah ketika saya pulang dari perjalanan keluar kota, maka saya mengajak dia makan di warung Lamongan, Cak Di namanya. Dia pasti bilang, ya makan di Cak Di ya, gitu. Itu liburan buat dia gitu ya. Sederhana kan gitu ya. Dan kemudian kita nggak akan pakai gadget tuh ketika makan berdua gitu. Nah yang penting liburan itu adalah kehadiran kita, bukan fasilitas. Sekali lagi, kehadiran kita bukan fasilitas. Nah ini pertanyaan reflektif buat teman-teman sekalian, selama ini liburan itu untuk siapa? Ya. Pulang dari liburan, anak lebih dekat atau lebih lelah? Pulang, saya lebih sabar atau lebih emosi? Gitu.
Nah, liburan ini teman-teman sekalian adalah cermin dari relasi keluarga kita. Liburan asik itu anak merasa dekat, orang tua merasa pulih, keluarga merasa terhubung. Tujuan liburan bukan kemana kita pergi, tapi seberapa utuh kita pulang bersama sebagai keluarga. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, hal sederhana berdasarkan pengalaman saya bersama anak-anak dan seterusnya ya. Sekali lagi, liburan bukan harus jauh, mahal dan sebagainya, tapi bisa sangat sederhana gitu ya. Bahkan saya beberapa kali perjalanan dengan Gaza itu menggunakan kapal laut dari Banjarmasin ke mana yang ya mungkin sekitar 300 sampai 500 ribu, tapi itu berkesan banget buat anak-anak. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada guru saya Pak Irwan Rinaldi. Pak Rizky, makasih banyak Pak Rizky. Sudah Masya Allah, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Teman-teman yang melakukan SWT, Pak Rizky, sambil kita menunggu pembicara yang kedua, Ustadz Henry, Pak Rizky, perlu nggak kira-kira ayah dan ibu itu punya semacam hidden agenda gitu Pak Rizky? Jadi kita untuk liburan ini target kita apa gitu loh Pak Rizky? Karena kita kan pasti kita punya target ya untuk memperbaiki sistem keluarga gitu ya. Karena kan salah satu yang disunahkan Rasulullah itu salah satu memperbaiki keluarga itu dengan bersafar ya, dengan salah satu dengan liburan. Nah, kapan kira-kira ayah dan ibu itu membuatkan semacam hidden agendanya gitu. Kayaknya liburan sekarang ini kita harus memperbaiki karakter anak atau komunikasi atau apa gitu. Nah, gimana tuh Pak Rizky? Ya, perlu ya Pak Irwan. Makanya kenapa kalau saya gini, kalau liburan-liburan yang agak-agak ekstrim tadi itu yang saya bilang naik kapal laut, ninggalin anak-anak di mana dan sebagainya, itu biasanya dengan anak-anak tanpa istri. Tapi kalau dengan istri itu memang betul-betul memang liburan gitu ya, tanpa agenda tadi itu, agenda liburan aja. Tapi ketika berdua dengan Gaza tadi itu hidden agendanya apa? Saya mau ngajarin ke dia tentang keterampilan kelaki-lakian, bagaimana dia menentukan jadi laki-laki. Jadi misalkan dia yang berada di jalan di depan, saya yang di belakang gitu, atau saya bersama Koam yang SMA, dia yang akan melindungi saya. Atau misalkan istri saya bilang, boleh nggak aku jalan sama Koam aja berdua? Ngapain? Saya bilang gitu. Nggak, aku pengen aja gimana dia itu bersikap ngelihat gitu dan ada Pak Irwan gitu. Tapi memang tidak kaku ya. Karena kalau kaku anak juga akan ngelihat itu ya. Jadi memang perlu suami istri itu ngumpul dulu berdua ya Pak Rizky ya, ngumpul dulu berdua, menentukan dulu kita berdua ya, karena kita kan ininya ya, kita IO-nya ya, kita orang yang akan melaksanakan itu, tetap harus ada agenda, dan agendanya apa, tapi nanti mungkin diterjemahkan dengan smooth ya gitu ya, dengan santai gitu ya Pak Rizky ya. Oke. Ya kayak yang Gaza itu kan teguran istri saya ke saya Pak Irwan. Iya. Misalkan itu tanggung jawab Pak Kiki loh, Gaza masih kayak gini. Iya. Coba diajak ini yang perjalanan yang nanti bulan Juni itu kan panjang tuh, ajak aja Gaza. Boleh nih, iya nggak apa-apa ajak aja. Targetnya apa nih? Ya dia kan berani nih gini-gini, cuma dia belum ini gitu. Oke, coba. Dan ternyata pulang dari 2 minggu bersama saya di Jakarta tuh dia lebih pede dengan dirinya bahwa dia bisa ngatur ini. Bahkan dia bisa menentukan perjalanan, dia harus kapan dia harus ngisi. Hal sederhana sih Pak Irwan, ngisi e-money dan sebagainya itu kan hal sederhana ya. Nggak selalu kita bilang e-money mau kosong mana isin, nggak kayak gitu. Dia akan menentukan. Atau misalkan dia bilang boleh nggak aku coba pakai mesin itu untuk isi e-money dan seterusnya. Boleh nggak kita makan di sini gitu dan seterusnya. Jadi nah itu biasanya Pak Irwan kalau saya dengan istri, jadi kalau karena istri saya dokter jiwa ya, jadi dokter kan pulang itu capek Pak Irwan. Jadi biasanya kalau udah pulang ke rumah itu kita scrolling aja, nggak banyak ngobrol ya, capek memang. Nah biasanya saya banyak ngobrol itu di perjalanan ketika saya nganter istri ke rumah sakit jiwa. Nganter atau pulang, nah itu ngobrol tuh. Kak Kiki ini PR-nya Gaza loh, tanggung jawab lagi sebagai ayah anak laki-laki ini diapain? Menurut saya nanya, menurutmu diapain? Menurutmu gini, kalau gini gimana dan seterusnya. Akhirnya kita punya agenda Gaza ini, nanti agendanya Kosam ini, agenda Koam ini dan seterusnya.
Gitu. Kalau Pak Rizky kan berarti kan sambil nunggu Ustadz Bendri ya, kan belum datang juga nih Ustadz Bendri. Sudah Ustadz Bendri. Sudah datang, Enggak, Pak? itu penampakan aja. Pak Rizky. Oh. Belum sebenarnya, belum datang sebenarnya. Jadi kita Ngeri diskusi ini aja. penampakan. Sampai mungkin hampir selesai lah kita diskusi gitu ya. Jadi akan langsung ngambek. Langsung hilang Ustadz Bendri. Iya. Ngambek ini Ustadz. Iya. Jadi gini Pak Rizky. Kenapa saya bilang itu? Karena memang dalam liburan itu kalau saya lihat simak materinya Pak Rizky itu, saya mengistilahkannya itu apa ya, semacam quality over quantity gitu. Jadi memang quality over quantity gitu ya. Jadi kan waktu liburan nggak panjang ya. Jadi yang kita utamakan itu adalah quality sebenarnya gitu ya Pak Rizky ya. Quality over quantity gitu ya. Nah, boleh nggak nanti kita, karena Pak Rizky kan jenjang grade umur anak kan berbeda ya. Ada yang 11 tahun, ada yang sudah. Kita dalam persiapan itu boleh nggak kita libatkan, kita sharing tentang hidden agenda kita kepada anak sulung misalnya gitu Pak Rizky? Kalau saya dengan anak yang terutama yang kecil ya Pak Irwan itu ngomong dengan Gaza. Misalkan ayah ngajarin ini ke kamu nih ya. Pengen misalkan tahun depan. Boleh nggak ayah ngajarin kamu lagi supaya kamu lebih berani ini untuk ini? Saya ngobrol Pak Irwan. Atau kalau dengan anak yang besar, nggak kita secara langsung yang ngomong hidden agenda. Misalkan saya gini, saya punya cita-cita naik gunung Pak Irwan. Anak saya kan sudah biasa naik gunung nih. Nah, tapi kan mereka belum pernah tuh. Bagaimana mereka mendampingi orang tuanya naik gunung yang punya kendala 6 ring jantung. Nah itu kan the Lord of Ring. Jadi itu kan agenda bagaimana mereka bersabar nanti nungguin ayahnya yang nggak nyampe dan sebagainya. Betul. Nah itu kan meskipun saya nggak akan ngomong itu, tapi kan saya pengen lihat biasanya gini Pak Irwan, kalau saya ngelihat di perjalanan itu nggak mungkin yang ngerubah cepat dalam waktu cepat mereka, tapi minimal bisa tahu bolong-bolong mereka tuh di mana. Ya, itu nanti mungkin akan kita lanjutkan di pasca liburan ya, karena nanti kan ayah dan ibu akan mencatat poin-poin dari hasil evaluasi kan gitu ya Pak Rizky ya, hasil liburan kita ini suami istri diskusi, nah kemudian ada rekomendasi pengasuhan kita untuk dalam kehidupan yang di luar liburan gitu ya. Pak Rizky, kita ini sudah Ustadz Bendri sudah hadir, kita langsung mohon ke Ustadz Bendri untuk menasihati kita, menyampaikan. Belum Pak Irwan, terus Irwan. Iya, akhir tahun kok malah ngambek. Mati lampu. Mati lampu. Enggak, ini di luar negeri, di luar kota. Ini di luar kota itu Depok. Ustadz Bendri, kita udah diskusi Bekasi, matahari untuk satu orang Bekasi. Pak Rizky, kita tadi sudah dengar nih dari Pak Ustadz Bendri, kita udah dengar dari Pak Rizky tentang ada beberapa hal. Tadi misalnya beliau menyampaikan harus melihat liburan itu dari point of view-nya orang tua, dari anak. Dia tidak memaksakan dari orang tua gitu. Kemudian beliau juga menjelaskan, tadi saya mengistilahkannya adalah quality over quantity gitu. Jadi waktu kita kan nggak banyak tuh Ustadz Bendri ya, waktu kita mungkin liburan 5 hari, 3 hari gitu, tapi kita harus menguatkan kualitinya gitu. Nah kemudian tadi saya bertanya bagaimana dengan persiapan di liburan itu, kemudian apa yang harus kita lakukan di selama liburan dan apa yang harus kita lakukan di pasca liburan. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky. Nah teman-teman semua, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan ke Ustadz Bendri. Beliau nanti akan mengurai lebih banyak lagi tentang soal liburan, mungkin dengan pendekatan syariah dan lain-lain. Silakan Ustadz Bendri. Baik, Masya Allah, jazakallah khair ya. Tadinya saya berpikir udah Irwan Pak Alex sudah cukup sebenarnya, biar saya bisa langsung tidur. Lagi liburan soalnya. Ini di luar negeri, di enggak lah, di swasta, luar negeri swasta ya kan. Negeri swasta ya. Iya. Lanjut sampai dulu. Terima kasih Pak Rizky. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ba'du. Ikhwatal iman, azakumullah, khususnya para member Paderman, ada di sini Ayah Burhanuddin, Ayah Bapak Faisal di Garut, juga ada Bunda Gerhana Hidayah yang bersedia on cam ya, dan juga bagi beberapa ibunda lainnya bersedia on cam, kami berharap bisa berinteraksi dengan intens ya di kesempatan malam ini. Kita berada hari ini malam ini di sesi yang sebenarnya sudah langsung ya. Afan Ustaz, agak kecil suaranya Ustaz. Suaranya kecil ya. Ini pas. Iya nih, sebagian. Oke. Jadi kita sekarang malam ini ya sebenarnya harusnya ada di sesi bukan lagi bahas tentang liburan, harusnya udah liburan gitu ya. Ini sebenarnya webinarnya telat harusnya. Kita udah liburan disuruh bahas liburan gitu. Liburan itu harusnya bukan dibahas. Harusnya dilakukan. Jadi kita bahasnya sekarang pasca liburan harusnya Ustaz. Iya harusnya. Pasca Gitu. liburan. Ini sudah justru ini di fase di mana kita udah berlibur gitu ya. Baik, yang jelas kita memahami bahwa liburan itu bagian dari kebutuhan jiwa. Yang pertama, bahwa sejatinya Rasulullah sudah mengisyaratkan bahwa jiwa manusia itu punya hak. Inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya dirimu punya hak atas dirimu. Ya, termasuk anak-anak kita pun punya hak atas diri kita. Inna li waladika 'alaika haqqan. Jadi pertama, bahwa jiwa itu butuh yang namanya diperhatikan, akan namanya rehat, itu salah satu yang menjadi kaidah penting yang harus kita pahami kenapa kita liburan. Yang kedua juga berkaitan dengan bagaimana Nabi memberitahu bahwa manusia itu hidupnya itu harus dinamis sebagai bentuk dari nilai kemanusiaannya. Yang sangat populer adalah apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang disebutkan saatan-saatan, hidup itu sa'ah-sa'ah, itu artinya sesekali kita kerja serius ya, tapi sesekali juga harus menggantinya dengan rehat ya. Ini pula yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam athar yang sahih. Beliau mengatakan rahul qulub sa'atan ba'da sa'atin ya. Apa kata beliau? Rehatkanlah hati kalian dari waktu ke waktu. Artinya isyarat tentang merehatkan diri itu adalah bagian dari apa yang disabdakan Nabi dan juga diwasiatkan oleh para orang-orang soleh di zaman dahulu. Sebab hakikatnya ya, hati itu butuh juga, sebagaimana fisik butuh istirahat, hati pun butuh istirahat. Maka ini pula yang membuat kita memahami mengapa ketika dalam beberapa waktu kita sibuk bekerja, anak juga banyak tugas di sekolah, maka ketika ada waktu di mana kita diberi kesempatan libur, manfaatkanlah yang pertama ini sesi untuk kebutuhan jiwa kita. Bahwa jiwa kita butuh yang namanya untuk rehat. Ini yang pertama. Yang kedua, liburan dalam Islam itu harus kita lihat dalam koridor bagian dari ketakwaan. Artinya gini, hakikatnya apapun yang diberikan oleh Islam itu harus diujungkan kepada apa yang menjadi maunya Allah ya, sehingga kalau kita berlibur itu yang maksudnya untuk rehat, tentu tidak boleh kita jadikan wasilah yang kita sering lakukan, yaitu adalah sebatas untuk mengasingkan diri atau menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Tapi hakikatnya adalah rehat yang dimaksud adalah dalam rangka untuk menyegarkan jiwa agar kembali taat kepada Allah. Maka anak-anak kita pun diingatkan tentang bagaimana maksud dari rehat ini. Ya, rehat ini juga bagian dari untuk membuat jiwa kita memiliki yang namanya perasaan nyaman dan tenang. Itu menjadi dasar mengapa kita diberikan kesempatan untuk liburan. Sampai-sampai ketika kita liburan ini, kita harus mengingat bahwa selalu ada tujuan dari rehat atau liburan ini, yang ujung-ujung dari tujuan ini adalah mampu membuat kita ya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah mengapa liburan bagi seorang mukmin itu harus memiliki makna yang kuat. Karena sejatinya setiap dimanapun kita berada, diberikan kesempatan kita untuk jalan-jalan. Allah berfirman dalam surat
Al-An'am ayat 11, kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, maka berjalanlah kamu di muka bumi serta perhatikanlah bagaimana akibat yang diperoleh dari orang-orang yang mendustakan agama. Ketika kita melihat ayat ini, beberapa mufassir menjelaskan ayat ini mengkorelasikan tentang pertama bagaimana kita berjalan-jalan alias tidak berada dalam hal ini pasif, berada di rumah. Kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya rihlah untuk melihat dunia di luar rumah. Tapi mengambil pelajaran itu penting, ya, mengambil pelajaran khususnya fangduru, ya lihatlah bagaimana khususnya ketika di luar rumah bisa jadi ada hal-hal yang justru kita dapatkan ibroh yang untuk menguatkan keimanan kita. Ini menjadi dasar mengapa setiap kita berjalan-jalan itu selalu ada value. Ini membuat liburan itu menjadi bermakna. Maka jangan sampai orang tua liburan sebatas liburan, padahal hakikatnya Allah menginginkan bahwa kita memiliki basiroh, yaitu mata yang tajam untuk melihat di luar ayat-ayat qauliyah yang sering kita dengar. Nyata ada ayat kauniyah, di mana ayat qauliyah itu membutuhkan kemampuan menyimak lewat pendengaran, sementara ayat kauniyah membutuhkan kemampuan jiwa lewat penglihatan. Itulah kombinasi yang luar biasa bagaimana jiwa itu dikuatkan lewat pendengaran sekaligus penglihatan. Sehingga kemampuan kita untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita itu menjadi salah satu yang bisa kita latih kepada anak kita, ya. Makanya Allah dalam surah Al-Imran 190-191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi serta bersilih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang berakal. Disebutkan bagaimana Allah memberitahu tentang kondisi penciptaan langit dan bumi, itu menunjukkan bagaimana manusia disuruh melihat jeli tentang apa ada yang di sekitarnya, termasuk merasakan, termasuk awareness, ya, bersilih bergantinya malam dan siang. Itu menunjukkan adanya kesadaran dia melihat bagaimana yang terjadi yang di situasi yang dilihat. Maka Allah memberitahu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yang disebut ulil albab. Maka proses berliburan selain juga merupakan rehat jiwa, tapi juga menjadi sarana tadabbur yang membuat kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan jiwa itu sendiri. Jadi jiwa direhatkan, tapi semakin kokoh, semakin kuat, membuat mereka merasa bahagia. Ini yang kedua. Jadi value yang kita dapatkan dari liburan itu bisa menjadi kaidah penting pada saat kita menyusun liburan. Yang ketiga, dan ini salah satu juga fundamental bagaimana liburan dalam keluarga ini menjadi hal yang penting. Liburan adalah salah satu momen yang harusnya menjadi tugas dasar pengasuhan yang disebut meninggalkan kesan atau meninggalkan kenangan. Bahwa dalam liburan seharusnya kita mampu meninggalkan kenangan, karena kenangan itu yang nanti selalu di-recall anak pada saat dia dewasa untuk kembali menautkan hati dengan anak, antara anak dan orang tua. Dan Nabi SAW mampu melakukan momen-momen yang mengesankan ini dalam hal yang sangat sederhana, ya. Bayangkan Nabi misalnya bisa mensiasati waktu yang singkat untuk memberikan memori yang memorable. Di antaranya misalnya apa yang disebutkan misalnya oleh Abdullah bin Abbas, ya, disebutkan kuntu khalfun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku berada di belakang alias dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dimulai dengan pernyataan dari Abdullah bin Abbas ketika menceritakan pengalaman yang waktu kecil dibonceng oleh Nabi yang berada di depannya, alias Abdullah bin Abbas berada di belakangnya. Kemudian Nabi memberikan suatu wasiat, yang wasiat ini diingat sampai dia dewasa. Ini diantara betapa ada momen yang dirasakan oleh seorang Abdullah bin Abbas, momen yang mengesankan. Momen itu juga dirasakan oleh Mahmud bin Robi misalnya dalam hadis dari Imam Muslim, ya, sampai-sampai dia mengatakan aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat banget dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
majatan majah fi wajhi min dalin wa naib khamsin sinin. Nabi mencipratkan air ya, dengan mencandaiku dari sebuah ember. Saat itu umurku sekitar 5 tahun. Jadi bayangkan, ada momen yang mungkin sederhana, cuman mencipratkan air sambil mencandai seorang anak. Momen ini ternyata diingat oleh sang anak sampai dia dewasa. Momen-momen ini satu di antara momen-momen yang kalau kita kumpulkan menjadi bagaimana salah satu yang nggak boleh hilang. Itu menunjukkan bahwa dalam liburan itu fokuslah kepada bagaimana interaksi dengan antar keluarga dibandingkan kegiatan-kegiatan lain. Mohon maaf, untuk beberapa keluarga di era kekinian, kadang-kadang lebih memperhatikan apa yang disebut konten dibandingkan bagaimana interaksi di antara anggota keluarga. Sehingga seringkali ya tadi Pak Rizky menceritakan ada seorang ibu yang demi untuk memuaskan konten engagementnya di sosial media, kadang untuk moto saja harus membuat anak merasa terluka jiwanya dengan bentak-bentak dan sebagainya. Padahal itu momen yang membuat anak justru dia tidak merasakan hal yang mengesankan, ya ada hal yang mengesalkan. Ya, foto lagi. Itu juga satu hal yang bisa jadi membuat suasana yang sejadinya menyenangkan menjadi sesuatu yang justru mengesalkan. Maka fokusnya menciptakan memorable moment dalam Islam itu diantara adalah mampu membuat kesan yang masuk ke dalam jiwa anak untuk hal-hal yang sederhana. Misalnya ketika dicandai, karena candaan itu juga salah satu yang nempel di kepala karena terbukanya hormon happiness yang membuat zat oksitosin yang merekam interaksi secara personal itu menjadikan diri kita dan anak itu semakin erat ketika berada di masa depan. Hal-hal seperti inilah yang harusnya menjadi dasar mengapa kita ketika kita melakukan yang namanya kegiatan liburan, maka fokuslah kita untuk melakukan interaksi, bukan justru hal-hal yang terkait dengan nafsu eksistensi kita di sosial media yang membuat beberapa orang tua lalai dalam urusan terkait dengan interaksi dengan anak. Ini menjadi salah satu catatan karena di era digital khususnya orang tua di Gen Z, generasi milenial, kadang-kadang konten itu menjadi lebih utama dibandingkan apa yang harusnya dilakukan saat liburan. Ini yang ketiga. Jadi kaidah tentang bagaimana meninggalkan memorable moment itu menjadi hal yang fundamental. Nah, tinggal bagaimana ini bisa kita lakukan. Maka ada yang tadi sudah diingatkan oleh Irwan, ada 3 catatan penting. Yang pertama, mempersiapkan di liburan. Ya, bagaimana liburan tersebut harusnya dipersiapkan agar apa? Setidaknya ayah dan ibu itu sudah woro-woro untuk menentukan, sehingga tidak ada lagi yang misalnya merasa di liburan itu dia misalnya terabaikan atau bisa jadi dia punya kebutuhan tersendiri ya, karena kita pengen prinsip liburan tersebut adalah meninggalkan kenangan, diantaranya adalah dengan kebersamaan, sehingga khususnya ayah dan ibu merencanakan ya, sambil bisa merencanakan diskusinya itu di family time ya. Misalnya kalau kita sudah punya kebiasaan rutin family time, misalnya sepekan sekali ya, kalau di keluarga kami misalnya Senin malam saat makan bersama, isu liburan ini sudah diangkat ya, mulai dari waktu yang kita sepakati, karena kita bisa menyusun agenda mulai dari mana semua anggota keluarga bisa hadir. Yang kedua juga terkait dengan konsepnya. Konsep ini juga terkait dengan apa yang disebut tadi Pak Rizky, melibatkan semua anggota keluarga untuk merasakan terlibat ya, misalnya meminta pendapat mereka. Ini bukan tentang bagaimana tujuan atau jalan, tapi juga tentang bagaimana orang bisa menikmati. Jangan sampai liburan menjadi stres. Misalnya ada beberapa orang yang punya isu tentang malesnya berada di keramaian. Misalnya di antara anak kami ada yang punya sisi introvert yang kuat, sehingga dia selalu berpikir gimana caranya supaya tidak selalu berliburan itu berinteraksi dengan banyak orang. Itu juga membuat kita tahu bagaimana spot-spot yang kita lakukan. Yang kedua juga misalnya memberikan challenge ya.
Kadang-kadang liburan itu juga bisa memberikan makna tersendiri dengan challenge setiap tema ya. Dulu misalnya kami pernah bikin tema liburan itu adalah menelusuri masa kecil Abi ya. Waktu itu saya ingat saya bilang sama anak-anak, Abi pernah tinggal di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur waktu kecil, tinggal di dekat pasar, pernah mengalami kondisi harus jualan batok kelapa ya, dan beberapa tempat kontrakan dulu tinggal masih kontrakan, masih teringat dulu pernah SD-nya di mana, bahkan pernah almarhum ayah kami yang sebagai penjahit juga punya warung yang kami pernah sebagai sumber penghasilan keluarga. Maka ketika kami sodorkan ke anak tentang tema liburan yang berkaitan dengan napak tilas perjalanan kecil itu menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka ya, dan untuk membuat mereka merasa punya sesuatu yang memorable, maka kami melakukan bukan lagi dengan sekedar bawa kendaraan, tapi mencoba untuk menikmati setiap perjalanan. Akhirnya sudah, misalnya mulai dari naik angkotnya, bersiapkan juga bekalnya sepanjang jalan. Jadi poin itu sudah kita lakukan di pada saat praliburan. Misalnya kalau agenda liburan bulan ini tahun ini agak unik. Misalnya ketika kita punya satu tema khusus, yaitu adalah temanya adalah tidak merencanakan, alias berjalan dan mengikuti insting untuk menikmati perjalanan. Sehingga ketika tadi di kemarin itu bilangnya pokoknya bangun jam sekian, siapkan kendaraan, jalan gitu. Dan itu memberikan makna tersendiri ketika tengah jalan tiba-tiba ada ide. Kenapa? Ternyata ini pernah didiskusikan sama istri. Kami punya PR misalnya dengan salah satu anak kami yang terbiasa strict, yang dia tidak biasa menerima situasi yang berubah, sehingga kita ingin melatih dia untuk selalu siap dengan semua keadaan. Ternyata menjadi menarik ketika dia ternyata termasuk yang siap dan survive gitu ya. Biasanya dia termasuk yang komplain, kok gini. Tapi sekarang setelah misalnya lagi jalan tiba-tiba pas banget nih villa ini kosong nih. Pas banget nih, kan kita mensenangkan pada jalan tuh melihat rute, kalau misalnya ke sini jalannya sekitar berapa jam, macet, terus kita lihat di sosial media. Ternyata ketika kita lihat nih ada yang sepi, jadi ngeliatnya sepi dulu. Ketika sepi ternyata ada tempat spot yang sepi, makan enak. Di situ tiba-tiba istirahat, ada tempat yang lumayan bisa kita booking tempatnya. Nah akhirnya istirahat di situ. Gitu pulang itu tentu ada ide trekking ya, gimana kalau trekking, coba yuk, coba gitu. Jadi kita sendiri memakai konsepnya ada tahun ini perjalanan tanpa rencana gitu ya. Jadi perjalanan tanpa rencana tujuannya adalah agar kita bisa menikmati setiap keadaan yang on the spot gitu ya. Jadi misalnya tahu pas banget nih ada kuliner, yuk kita. Jadi ada aturan yang kita lakukan dari satu, tidak memaksa orang, menerima orang. Jadi nyantai, kita nggak ada yang diburu. Mau makan silakan, mau nyantai silakan. Karena intinya adalah membangun kenangan bersama anak. Nah itu kita lakukan ternyata sudah di pra-liburan. Jadi di praliburan itu rapatnya ini bukan yang sekali ya, ini sudah berkali-kali. Karena itu sudah kita wacanakan mungkin beberapa waktu sebelumnya. Jadi tema-tema yang kita bahas itu pun juga bisa menjadi unik. Misalnya ada usulan temanya sebenarnya sebelumnya, gimana Biko, temanya adalah kita lintas kuliner gitu ya. Pagi di ini, siang di sini, siang sini. Terus saya bilang, kamu kok makan mulu enak apa gitu ya. Memang perut gini. Ya coba Bi, misalnya ada juga usulan misalnya dari masjid ke masjid, kita pengen bikin temanya adalah jejak masjid. Itu hampir terjadian sebelum akhirnya rencana itu sudah kita susun, mau dari masjid yang agak jauh, tapi qadarullah ada hambatan ya, ketika tempat yang mau kita tuju justru dalam kondisi rawan longsor gitu ya. Jadi akhirnya plannya berubah ya ketika H-7. Jadi kita pengen tadinya pagi subuh di ini, siang di masjid terkenal di daerah Jawa Barat gitu, terus sorenya di mana gitu. Tapi ternyata ada beberapa situasi. Jadi tema-tema itu kita sudah susun bersama anggota keluarga,
menunjukkan bahwa kita memberikan ruang agar liburan itu ada value dan juga ada sisi yang mereka dapatkan. Nah, pada saat perjalanan kita juga melakukan hal-hal yang sifatnya evaluasi, bukan evaluasi, kita memantau misalnya apakah mereka merasakan nyantai, nyaman, bahagia, termasuk tadi kita tidak fokus kepada rundown, kita fokus kepada kenyamanan. Sehingga kalau misalnya udah capek, mau istirahat, ya sudah capek, tinggal istirahat, tidur, karena intinya ini kan lagi rehat. Jangan sampai kita fokus kepada yang namanya rundown, tapi lupa bahwa rundown itu bisa merusak mood ketika orang tidak nyaman. Makanya kalau ada yang bilang, aku mau tidur aja boleh nggak? Ya sudah, tidur. Yang lain yang misalnya mau jalan, kami persilahkan. Paling poin itu menjadi hal penting. Kenapa? Karena sejatinya kita kembali kepada tujuan awal agar apa yang sejatinya menjadi kebutuhan personal masing-masing individu itu diakomodir lewat perjalanan ini. Bukan ini adalah kemauannya bapaknya, kemauan ibunya. Karena liburan itu adalah bagian untuk yang kita desain kelak mereka mendapatkan dua hal. Pertama adalah tentang pengalamannya, yang kedua tentang value yang didapatkan selama perjalanan. Dua hal itu saja, pengalamannya, yang kedua value yang didapatkan. Jadi value itu juga nanti kita bisa ambil pada saat setelah acara gitu ya. Misalnya setelah liburan itu kami sering misalnya merefleksikan mulai dari skala emosi dari 1 sampai 10 berapa nilainya. Biasanya mereka memberikan poin yang membuat kita akan mewaspadai apa yang membuat dia memberi nilai 8, 9, dia bilang 5 gitu. Itu juga menjadi dasar. Kedua, kita mengevaluasi konsep liburan ini dari tahun ke tahun sehingga mereka merasa ini kayaknya the best kayaknya daripada tahun lalu karena ini kita merasa lebih enjoy misalnya. Itu jadi kita pertahankan polanya. Yang ketiga adalah terkait dengan value yang mereka dapatkan di jalan, masing-masing bisa bercerita. Nah, itu kita desain dan paling penting adalah karena bulan ini liburan ini juga kita juga merencanakan waktu serius, misalnya karena kita liburan sekarang di bulan Rajab, kita juga merencanakan yang terkait dengan tahlil Ramadan di keluarga. Jadi ada hal-hal yang kita rencanakan memberikan value dan kenangan, karena dua hal yang kita ingin bangun saat liburan, satu tentang kenangannya yaitu pengalaman dan perasaannya, kedua tentang value yang didapatkan sama perjalanan. Nah, dua hal itu menjadi catatan. Mungkin itu ya Yerwan ya dari bagaimana kita kembali kepada konteks liburan dalam Islam, kebutuhan akan jiwa, kebutuhan akan kenangan yang harus diraih, kenangan yang dihadapkan, kebutuhan berkaitan dengan value. Yang paling penting, ini catatan penting bahwa hal-hal terkait dengan fikih safar bisa kita kenalkan bagi beberapa anak yang misalnya baru tahu ya. Misalnya di fikih ini juga salah satu yang bisa jadi value pelajaran ya, fikih safar yang kita kasih tahu, mengenalkan tentang bagaimana adab sholat mulai dari jamak dan qasar, itu juga bisa kita beritahu di sini bagaimana bentuk indahnya Islam. Yang paling penting kedua, kata kunci adalah menikmati perjalanan ini. Hal yang dilakukan dalam Islam itu cuma satu, yaitu adalah nggak boleh berlebihan. Mubah kalau berlebihan jadi israf, dan karena itulah Allah mengatakan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kamu berlebihan, khususnya mubah, sehingga Allah tidak menyukai orang berlebihan. Sehingga kita pun memberikan dalam hal ini makan diizinkan apapun selagi halal dan thayyib. Disitulah anak-anak merasa tidak ada lagi hal-hal yang dianggap terlarang ya. Kalau bagi kita liburan ya selama makannya halal ya thayyib ya sah-sah saja gitu ya. Nggak perlu kita bilang oh ini nggak boleh, tapi yang penting wala tusrifu, jangan berlebihan ya. Misalnya mau makan mie instan nih, udah nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Jadi mereka tahu diri bahwa yang itu menjadi kata kuncinya ya. Dan beberapa kaidah yang lain seperti jasa pemubazir, intinya perjalanan menyenangkan itu nggak membuat setan merasa bahagia karena kita melakukan pemubaziran. Itu aja dulu mungkin Irwan sampaikan ya, karena waktu membatasi. Ini juga udah malam, ini harusnya udah sesi liburan ya, harusnya udah tidur ya. Silakan tanya jawabnya Pak Irwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Benri. Jadi ini ada beberapa Bapak Ibu dan Ibu yang berkesulitan, ini
banyak yang kita ambil dari dua orang tokoh luar biasa ini. Terakhir dari Ustadz Benri itu saya mengambil gini, Bapak dan Ibu, bahwa kalau kita umpamakan liburan itu adalah semacam quote and quote ada semacam kelas gitu. Ternyata liburan itu adalah kelas kehidupan yang luar biasa, Ustadz Benri, ya, bagi anak-anak ya. Tadi ada program ini liburan kemana, Bi? Ini liburan berkonsep tapi nggak berkonsep gitu ya. Itu jadi luar biasa ya. Anak-anak itu idenya pas H-7. Jadi itu udah rapat panjang tentang konsep liburannya mau ke ini, mau ke ini. Tiba-tiba H-7 ada ide gini. Gimana kalau kita nggak bikin konsep? Jadi kita lakukanlah insting kita supaya kita bisa menikmati gitu. Dan ternyata ini nggak berkonsep. Ya tadi kayak tadi tahu-tahu trekking tahu-tahu langsung nanjak lewat sawah, lewatin kotoran gitu ya. Ke air terjun gitu. Nggak diduga gitu. Iya, dan itu mungkin kalau Bapak Ibunya punya radar yang luar biasa, itu gampang sekali menangkap makna-makna gitu ya Ustadz Benri ya. Dari Ustadz Benri sebutkan tadi, Bapak dan Ibu yang mulia Allah SWT, ada anak kuliah yang agak sedikit introvert, kemudian maunya yang lurus-lurus aja gitu. Ternyata ketika ada liburan yang tidak, ini boleh teman-teman lakukan ya, liburan ini konsepnya apa? Tidak berkonsep. Nah ketika pas lagi jalan ternyata ada anak ngusul, gimana kalau linearan gitu. Ini bagi anak yang lain yang hidupnya linear gitu mungkin pembelajaran yang luar biasa nih Ustadz Benri ya. Nggak usah aku gitu ya. Luar biasa. Tahu nggak tadi Irwan, karena tadi kan kita nggak berkonsep, tiba-tiba kita kan lumpur-lumpuran kotor gitu ya. Akhirnya bilangnya, Bi kita pulang dulu aja yuk, habis itu pergi lagi. Jadi kita pulang dulu. Padahal kita udah jauh banget jalan. Jadi pulang dulu aja. Hanya naruh baju, sekarang pergi lagi gitu. Iya, jadi pulang dulu untuk mandi gitu maksudnya. Terus kita lagi. Iya, pulang dulu. Untuk perjalanan pulangnya aja tuh ya kita nikmatin aja udah 1 jam setengah jalan. Betul. Ada lagi yang saya tangkap dari dua orang pembicara dasar ini, Bapak dan Ibu, adalah sebuah istilah di liburan anak namanya slow travel. Nah, slow travel itu kita nggak usah buru-buru. Ini mau pindah nih, besok mau pindah ke sini, bener nggak gitu? Tadi dari Pak Rizky dan Ustadz Benri ada slow travelnya. Jadi ada anak yang mau menikmati dulu, kita nikmati dulu aja gitu, mau kotor-kotoran di sini gitu. Jadi jangan tiba-tiba Bapak dan Ibu ayo coba gitu ya, kita harus pindah nih apa gitu. Ternyata slow travel itu juga sangat menarik ya. Kemudian yang ketiga yang saya tangkap dari dua orang bicara ini, teman-teman Bapak Ibu, adalah golden moment. Nah, bagaimana memanfaatkan golden moment ini ya. Memang harus dilatih ini Bapak dan Ibu ya. Momen itu banyak banget karena tadi disampaikan oleh dua orang yang hebat ini, kita harus mencari maknanya. Itu kita berdua, ayah dan ibu ya. Baik Bapak Ibu, siapkan pertanyaan, kita berdiskusi sekitar setengah jam ke depan. Ada yang mau menyampaikan dulu atau ada yang mau Pak CEO, ada yang mau disampaikan dulu Pak CEO? Ya, Bismillah. Nah ini dari CEO Fatherman, dari Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, Bismillah. Bunda yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa banyak dapatin hal-hal menarik ya, hal-hal diskusi yang menyenangkan sekali tentang bagaimana tips and trick, walaupun mungkin tadi kayak Ustadz Benri bilang ini mah sudah masuk ke liburan harusnya sebelumnya gitu, tapi mungkin bisa menjadi tentu tidak ada kata terlambat, tetap bisa kita realisasikan apa hal-hal yang kita dapatkan. Bisa jadi mungkin ada yang baru boleh liburannya sekarang karena ASN, PNS ataupun bekerja yang baru bisa libur di menjelang akhir tahun seperti ini begitu ya. Nah, ibu dari semuanya, saat kita hari ini bisa alhamdulillah liburan dan alhamdulillah bisa merencanakan rencana yang luar biasa berkaitan liburan kita, tapi subhanallah hari ini ada saudara-saudara kita di daerah lain, di daerah sebelah sana begitu ya, dari Indonesia, daerah barat begitu ya. Hari ini mungkin di masa yang mana banyak orang sedang berlibur untuk bagaimana agar healing, agar lebih happy, psikologisnya enak, yang mungkin membuat dengan kerja segala hal, tapi ada kondisi saudara kita sekarang liburannya pun tidak menjadi liburan karena ada hal-hal yang mengganggu pikiran mereka, mengganggu
batin mereka, ketenangan diri mereka. Karena apa? Kayak karena hal-hal dengan bencana yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara begitu ya. Maka dari itu, ayah bunda semuanya, kami ingin mengajak ayah bunda semuanya untuk berkontribusi dalam hal kita hari ini bantu untuk meringankan saudara-saudara kita yang hari ini menjadi terdampak dalam musibah kita kali ini. Nah, saya sudah kirimkan linknya, ayah bunda semuanya, yang sudah kami share di kolom chat. Mungkin kami kirimkan kembali. Itu ada link yang insya Allah akan kami gunakan bersama Ustaz Bendri dan tim juga, yang nanti akan kami gunakan untuk bantuan secara hal recovery-nya. Ini kan kita sedang mungkin tanggap bencana dengan ada evakuasi dan segala hal. Tapi tentu kita yakin ini sebenarnya sebuah kerja jangka panjang. Nggak mungkin kayak cuma sebulan, 3 bulan kelihatan, tapi jangka panjang. Apalagi mungkin tentang psikisnya, tentang bagaimana orang-orang ini sudah selesai mungkin melewati tangga bencana, ini mau apa nih setelahnya begitu ya. Arah pendidikannya, arah mereka menjadi bergeraknya seperti apa, melanjutkan kehidupan seperti apa begitu ya. Maka kita bantu untuk di ranah psikologinya ataupun psikisnya begitu. Maka dari itu program yang link yang kami kirimkan itu untuk bantu hal-hal seperti itu. Termasuk juga mungkin ada hal-hal yang akan sehingga kita bisa memberikan hiburan-hiburan atau liburan begitu ya bagi mereka. Jadi ayah bunda semua silakan, boleh bagi yang ingin membantu saudara kita semuanya, silakan diklik link yang ada di kolom chat. Seberapapun besaran ayah bunda untuk berkontribusi dalam hal ini, itu sangat berarti untuk mereka semuanya. Nah, kalau mungkin ada yang ribet mau seperti apa, mungkin diklik aja dulu linknya, nanti akan saya bantu untuk tampilannya seperti apa caranya begitu ya. Nah, ini kalau saya tampilkan. Nah, ini ada alhamdulillah udah 41 juta yang terkumpul ya. Makasih banyak dari 144 donatur yang sudah berkontribusi. Insya Allah akan segera kami realisasikan untuk donasi ini, dan insya Allah akan dilaporkan juga di sosial media kami bersama juga Ustaz Bendi dan Ayah Irwan juga begitu ya. Nanti caranya gimana? Sebenarnya tinggal pilih aja nih, ada nominal pecahannya, atau mungkin kalau pengen yang di sini nggak ada, boleh tulis juga seperti apa. Nanti langsung klik aja donasi sekarang, contoh begitu ya. Ini seperti ini. Nanti akan muncul nomor handphone, dan kalau tidak salah ada email juga. Nanti tinggal arahkan, nanti akan ada link pembayaran seperti apa begitu ya. Doa dan pilih pembayaran pun juga banyak. Jadi insya Allah dari berbagai macam pembayaran insya Allah bisa kita lakukan agar mempermudah donasi ini bisa kami Irwan untuk selingan sebelum kita tanya jawab, dengan harapan bahwa kita bisa membantu mereka juga bisa liburan juga. Oke, saya kembali lagi ke Irwan, silakan. Makasih Pak Adi. Begitu ya teman-teman, Bapak dan Ibu. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada satu mungkin yang kita akan tanyakan juga ke dua pembicara kita ini berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, yaitu ada saudara-saudara kita, ada keluarga-keluarga besar yang mungkin karena persoalan ekonomi, karena persoalan tadi terkena bencana, jadi mereka nggak bisa liburan, tetapi mereka mungkin bisa memanfaatkan liburan ini semacam dalam tanda petik ya staycation gitu di rumah mereka sendiri. Tapi bagaimana caranya memanfaatkan liburan tapi di rumah gitu, nanti kita akan tanya ke dua orang ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Lebih baik sekali kalau teman-teman langsung bisa online, bisa langsung di mic. Siapa yang mau bertanya bisa di raise hand. Silakan raise hand. Oh, silakan. Ini Mas Ru ya, Mas Ru, saya nggak tahu. Nanti Mas Ru tolong disampaikan ya, Mas Ru di mana posisinya. Silakan Mas Ru. Mas Ru apa Mas Roy ya? Silakan Mas Ru. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan Bapak Heru ini. Heru ya, Mbak Heru ya. Di mana Mas Heru, di mana Mas Heru? Di Serang, Banten. Serang, Banten. Ya, oke, silakan Mas Heru. Mau bertanya tentang tadi itu contoh liburan yang bisa meningkatkan ibadah kepada Allah itu seperti apa ya, Pak Ustadz?
Baik. Yang unik. Makasih banyak Mas Heru. Ya. Ya, silakan boleh dua-duanya menjawab. Ustadz Benri duluan, Pak Rizky juga boleh duluan. Bagaimana caranya kita- liburan supaya meningkatkan ibadah buat anak-anak terutama ini? Jadi kita ini mungkin harus memahami esensi dari apa yang kita sebut motivasi ibadah itu ya. Artinya kan begini ya, bahwa Ustadz maaf, Ustadz, mic-nya mungkin Ustadz. Oh ya, oke. Karena hakikatnya kan sebenarnya ketika kita liburan pun kita bisa berpandai menangkap momen yang bisa jadikan value. Jadi nggak mesti misalnya kita langsung berpikir bahwa momen ibadah itu yang kita bilang akhirnya liburan seperti pesantren gitu ya. Bisa saja bagi beberapa anak itu ada sesuatu yang, tapi beberapa anak yang sudah di pesantren liburan seperti ini apalagi ada tugas itu memberikan beban juga. Padahal kan hakikatnya Nabi liburan itu ya sekadar untuk memberikan kesenangan saatan-saatan gitu ya. Bahkan Nabi kan memiliki kaidah dalam berinteraksi dengan keluarga itu. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, kullu syai'in laysa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahun illa, segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka, kecuali sesuatu yang tidak ada zikir itu kata Nabi sia-sia. Tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mula'abatul rajul ma'ahli, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi kalau kita lihat Nabi sendiri menjadikan canda tawa itu yang meskipun tidak ada zikir sebagai salah satu yang dianjurkan. Artinya kenapa canda tawa itu penting? Karena canda tawa itu menghasilkan hormon atau zat yang akan memiliki jejak di kepala, yaitu yang pertama adalah yang disebut endorfin, rasa tenang, rasa nyaman yang memberi pengaruh, ada ketagihan. Yang kedua ada dopamin, yaitu dopamin rasa nikmat yang menekan stres. Yang ketiga adalah oksitosin yang memberikan dampak kepada kenangan terhadap interaksi personal. Nah, apa yang menjadi dasar Nabi menyampaikan hal itu, itulah yang membuat kita tahu bahwa saat kita berada bersama keluarga ya yang terkait dengan apa yang memotivasi ibadah itu juga bisa kita lakukan lewat hal-hal yang menyenangkan ya. Yang kedua, kalaupun kita mau desain untuk kita menjaga hal-hal terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baik, boleh-boleh saja. Misalnya meskipun liburan tapi kita usahakan sholat berjamaah di masjid, atau yang kedua usahakan untuk misalnya kita membaca Quran atau setidaknya membaca zikir pagi dan petang. Itu bisa jadi salah satu rundown yang sifatnya bisa dimulai dari seorang ayah yang memberi motivasi pada anak-anak. Intinya kewajiban sholat yang menjadi dasar untuk kita sebagai seorang muslim tidak boleh lalai hanya karena liburan. Tapi dalam beberapa hal kita bisa memberikan rehat untuk anak bisa melakukan kesenangan. Kalaupun kita ingin mendesain liburan itu untuk memberikan motivasi ibadah, maka kita bisa melakukan liburan yang lebih tinggi lagi, yaitu namanya umroh. Itu liburan yang bisa memberi pengaruh terhadap ibadah. Jadi itu biayanya agak mahal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga bisa mempengaruhi ya. Untuk anak misalnya mau untuk mendapatkan esensi liburan yang paling esensi, yaitu dengan umroh atau ke Baitul Masjidil Aqsa, yang itu juga salah satu yang dianjurkan. Yang keempat, bisa dengan mendesain misalnya tema-tema yang sederhana ya. Kalau dulu misalnya kami coba dari masjid ke masjid ya, temanya misalnya jauhlah dari masjid ke masjid ya, mencari masjid-masjid yang utama yang pernah disinggahi. Kalau dulu waktu itu terjadi pas pandemi. Jadi pas pandemi saya ingat anak saya punya tekad mampir ke 1000 masjid ya. Jadi targetnya selama setahun apa ya bisa dilakukan. Kalau itu bukan lagi liburan sih, tapi lebih kepada bagaimana mensiasati agar banyak masjid yang dikunjungi. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahualam bishawab. Iya, kalau yang terakhir itu tugas sekolah itu tadi. Iya, itu sekolah kayak itu. Iya, Dulu Masya Allah. pada saat dia homeschooling. Iya, betul. Mas Heru, makasih banyak Mas Heru. Ini saya nangkap apa yang disampaikan oleh Ustaz Benri.
kita memang mungkin orang tua ayah atau ibu ya tetap memang harus menjaga itu ya, menjaga ibadah tadi yang itu misalnya atau sholat subuh kalau bisa ke masjid, bawa anak-anak kalau di tempat hiburan atau tilawah gitu, hal yang lain, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang memang saat yang tepat sebenarnya untuk memanfaatkan momen itu untuk menjaga ibadah anak-anaknya. Makasih Ustaz Bendri, silakan Pak Rizky. Idem Pak Irwan. Idem ya, oke baik Idem. Terima kasih banyak. Ini luar biasa ini, luar biasa. Jadi tadi Ustaz Bendri juga menyampaikan apa itu Ustaz Bendri yang kalau saya menangkapnya memang harus dengan santai gitu Ustaz Bendri ya, dengan tidak harusnya begini tidak gitu. Iya. Apa yang walakin hanzalah saatan gitu ya Ustaz Bendri ya. Iya, Gitu. intinya sih jangan terlalu banyak ceramah ya, karena Nabi Jangan banyak ceramah. tidak menjadikan momen setiap pelajaran itu dengan ceramah kan gitu ya. Iya. Tapi Nabi Jadi ini pesantren kilat nanti. jadi pesantren kilat jadinya. Tapi bagaimana sebenarnya perjalanan itu justru hal yang paling fundamental itu bukan ceramah, tapi membuat jurnal setiap sebelum tidur yang buat mereka bisa mendapatkan pelajaran. Momen. Saya nanya dulu apa Momen yang ya, Ustaz, ya? dirasakan. Ya, itu bisa Baik. Makasih banyak Ustaz Wendy, Pak Eru, makasih banyak ya Pak Eru. Pak Eru nih ya. Sekarang kita ke Aceh. Nah, silakan Abah Ahmad. Abah Ahmad silakan, Acehnya di mana? Silakan Abah Ahmad. Pangkalan pun Pak Irwan pindah ke Aceh nih. Oh, pindah ke Aceh. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amin. Saya mendapatkan qadarullah Allah untuk bisa bertemu kami. Putus. Jadi apa? Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Ya, Pak Ahmad. perkenalkan saya Abah Ahmad, domisili saya di Aceh, dan saya sangat senang sekali malam hari ini bertemu dengan Pak Rizky Tajudin, yang Masya Allah dulu tempat bertemu Tengah, dan bersama Bapak Irwan dan Ustadz Bendri. Masya Allah, liburan hari ini di Aceh sangat luar biasa. Halo, Assalamualaikum. Ya, lanjut. Salam. Acehnya gimana, Pak? Ya, Aceh saya Biren Bapak, di di Matang, termasuk daerah yang terdampak lah. Tapi alhamdulillah di daerah pesisir sungainya yang lebih parah. Kalau di daerah kami di Matang ini, daerah kotanya agak sedikit tidak terdampak sekali, cuma emang terasa. Jadi saya sangat gembira sekali tadi saya mendengar bahwasanya kegiatan ini adalah salah satu upaya membantu ya sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami yang terdampak di Aceh hari ini. Dan tentunya hari ini alhamdulillah saya ingin mengabarkan juga kepada rekan-rekan bahwasanya di Aceh ini sudah mulai kondusif, karena ada beberapa jembatan yang sudah terputus. Yang sudah terputus sudah tersambung kembali. Cuma di bagian Aceh Tengah dan lain sebagainya belum ini. Nah, ini yang saya ingin berdiskusi di sini adalah karena emang sebenarnya liburan ini ingin saya gunakan kesempatan ini untuk anak-anak saya gitu, untuk anak-anak saya untuk berlibur di liburnya dengan penuh dengan kebahagiaan. Cuma dalam kondisi seperti ini saya ingin tanyakan kepada para pemateri hal apa yang bisa saya lakukan di momen seperti ini untuk membuat mereka tetap bahagia gitu. Mungkin dari traumanya gitu kan, karena sempat merasakan banjir di depan rumah gitu kan, kami sempat merasakan banjir yang luar biasa, mereka berjalan di atas banjir, digendong oleh ayahnya untuk mengungsi gitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan ayah, kondisi ini kan membuat kami trauma gitu kan. Nah, ini karena pertama kalinya dalam hidup kami.
Nah, liburan-liburan yang sudah dijadwalkan juga terundur lah, karena destinasi dan lain sebagainya sudah rusak dan tidak bisa dikunjungi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, ini saya seorang ayah, juga hari ini seorang seorang relawan gitu kan, yang setiap hari harus berkunjung, ada tugas sosial. Apakah yang harus saya lakukan terhadap anak saya yang hari ini juga butuh saya gitu, butuh waktu saya, sementara saya juga disibukkan dengan kegiatan sosial saya di Aceh gitu, jadi khususnya di daerah Biren gitu, Bapak. Nah, ini ada salah satu, saya berbagi mungkinnya di sini. Saya ada seorang storyteller, Bapak, seorang storyteller, seorang pencerita. Jadi saya ditugaskan untuk trauma healing kepada anak-anak gitu. Jadi anak-anak terdampak, saya dilibatkan untuk mentrauma healing lah anak-anak kita, menghibur dengan cara bercerita menggunakan boneka. Nah, ada lagi dilemanya saya adalah ketika saya menghibur anak orang lain, ya kan? Tiba-tiba ada protes lah dari anak saya, "Abah, kemana hari ini, Bah? Nah, Abah kemana? Abah ikut ya, Bah? Boleh nggak ikut, Bah?" Jadi mereka pingin ikut dengan kegiatan saya, tapi saya tidak bisa bawa mereka karena kondisinya berbahaya gitu. Nah, ini mohon petunjuk, mohon arahan dari ayah-ayah hebat, Pak Rizky, Pak Ayah Irwan, dan Ayah Bendri, Ustaz Hendri. Masya Allah, ini mohon supportnya untuk kami yang ada di Aceh ini, Ayah. Terima kasih, Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Saya dulu Kak. Nah, di liburan di daerah bencana. Nah, ini luar biasa nih, luar biasa ya. Nah, silakan Pak Rizky. Pak Ahmad ini dari Pangkalan pun Pak Irwan pindah ke Biren. Ya. Oh, Menikah dengan orang Biren. ini duty ya dalam. Bukan. Oh gitu. Ya, Pindah ya. ke Biren dari Pangkalan Bun setelah menikah. Menikahnya dengan orang Aceh. Menikah dengan orang Aceh, dokter di Aceh. Tanya. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan, bagaimana membuat anak saya tetap bahagia? Kalau saya berpikirnya malah sebaliknya ya. Bagaimana yang bisa kita lakukan adalah bukan membuat mereka tetap bahagia, karena di kondisi seperti ini tentu kita nggak bahagia gitu. Ya. Maksudnya tidak bahagia itu tidak bisa senang-senang gitu. Anak mengalami trauma, anak mengalami kesedihan, anak mengalami dalam tanda kutip ya penderitaan dan sebagainya. Nah, ini mungkin momen ya buat kita ngomong sama anak, apa yang kamu rasakan? Aku sedih. Kita nggak boleh bilang kemudian kamu nggak boleh sedih. Boleh kamu sedih gitu. Oke, gitu. Apalagi dan seterusnya. Dan ini butuh waktu panjang ya, nggak sebentar. Jadi malah emosi-emosi yang muncul itu ya perlu didiskusikan, diobrolin, bukan malah membuat gimana ya biar saya tetap bahagia. Nggak mungkin, kita kondisi seperti ini nggak akan kita merasa di Sumatera Barat misalkan teman-teman Human Initiative cerita di Sumatera Barat mendengarkan suara gemericik air aja mereka sebagian itu sudah ketakutan gitu. Nah, artinya kan semua merasakan ini ya. Nah, yang bagus adalah ketika kita mengalami musibah, maka yang bagus yang bisa kita lakukan adalah ngobrolin tentang perasaan yang muncul dari diri mereka. Nah, kemudian terkait masalah waktu ya, ke lapangan dengan anak, ya ini memang tantangan buat kita memang. Artinya ya harus benar-benar dibagi ya. Misalkan bersepakat ya dengan istri berapa hari harus di rumah, berapa hari ini. Kemudian ketika kita tinggalin anak berarti istri yang handle dan seterusnya gitu. Kemudian berapa lama di lapangan harus kembali lagi dan seterusnya, itu juga perlu diatur ya. Karena nggak mungkin kita kemudian turun ke lapangan kemudian
anak kita juga butuh kita, kemudian kita tinggal gitu aja tanpa kemudian pendampingan dari orang yang terdekat. Jadi mungkin dari saya itu aja sih, dari Ustadz mungkin. Jadi kalau gitu Pak Rizky, yang paling menarik nanti mungkin Ustadz akan menguraikan bahagia itu apa gitu ya. Boleh ya. Pak Rizky, bahagia itu apa, karena bahagia itu jangan dikonotasikan terus dengan persoalan kita ketawa, kita apa gitu ya, tapi bahagia membuat diri kita bermanfaat buat orang lain, mungkin itu juga bahagia kali Pak Ahmad ya. Dan ini adalah momen yang nggak bisa ditinggalkan ya. Nah ini menarik sekali karena saya pikir tadi juga ada Pak Ahmad, Abah Ahmad juga tanyakan saya pengkisah yang mau kayak boneka gitu ya Pak Ahmad ya gitu. Nah gimana nih, apakah ini pas atau tidak untuk melakukan ini depan anak-anak gitu, atau mungkin kita membawa anak-anak ke yang real life yang sebenarnya tapi dengan suasana yang lebih smooth gitu ya gitu. Nah silakan Ustadz Benri. Iya. Yang mungkin kita samakan dulu ya konsep. Maaf Ustadz, mic-nya lagi Ustadz. Oke. Mungkin kita samakan dulu ya bahwa konsep kebahagiaan yang disodorkan dalam Islam itu kan bukan kesenangan tapi ketenangan. Yang mana nih? Karena senang itu mungkin terkait dengan hal-hal yang di-trigger dari luar ya. Seperti misalnya ngelihat pemandangan senang gitu ya, misalnya melihat yang namanya jalan mainan, ada dongeng itu senang gitu ya. Artinya sifatnya dari outside ya. Sementara yang disebut kebahagiaan itu inside ya, namanya tenang. Sehingga rumusnya kan bagaimana kita mendapatkan apa yang disebut as-sakinah itu. Kalau kita kembalikan ini sebagai salah satu poin penting dalam setiap treatment di mana kita melakukan yang trauma healing, walaupun saya dari dulu diingatkan oleh guru saya ya, trauma healing itu mungkin kita hindari karena tidak memposisikan sebagai kita sosok yang superior ya. Kita selalu sosok hebat yang menjadi pahlawan dan mereka adalah orang yang tersakiti, enggak juga. Kita lebih santun kalau saya ya, lebih memakai kalimat pendampingan ya, pendampingan psikologis, karena bisa jadi dia yang kita anggap trauma itu bisa jadi ada juga yang lebih survive dibandingkan ketika situasi ya terjadi. Ini saya alami betul ketika saya ke Lombok ya. Allah balas betul dalam tanda kutip kesombongan saya yang mengaku sebagai trauma healer. Tiba-tiba begitu gempa susulan terjadi ya saya juga langsung kabur duluan gitu, sementara sebagian penduduk itu bilang biasa aja Pak, ini kita lagi ini gitu. Artinya saya akhirnya menyadari bahwa kita dalam situasi di mana musibah itu mungkin kita lebih tepat menjadi kawan yang memposisikan ya, sehingga namanya kawan itu mungkin bisa jadi nggak harus kita bawakan mereka kepada situasi senang terus gitu ya, karena kalau senang itu kan terkait dengan apa yang energi kita yang habis gitu ya, dan mereka bisa jadi yang namanya senang itu kan memanipulasi keadaan ya. Misalnya orang sakit gigi itu disuruh minum Ponstan gitu ya. Sebenarnya sakit gigi nggak sembuh, cuman diputuskan aja gitu ya. Kan kita nggak pengen anak-anak itu dia kesenang tapi nggak tenang gitu. Kayaknya tadi pagi ketawa-ketawa mulu deh gitu ya dengan Ayah Ahmad gitu ya. Tapi kok sekarang nangis lagi gitu, karena kita nggak masuk ke wilayah yang tenang. Nah tenang itu prosesnya dengan menerima perasaan dulu. Makanya orang itu baru tenang itu kalau dia segala perasaan yang muncul itu kita terima ya. Makanya tadi bagus misalnya apa yang dilakukan oleh Pak Rizky, misalnya mencoba untuk mendengar ya. Bahkan kalau perlu kita pandai membaca bahasa tubuh, tidak melakukan generalisir atau memaksa orang harus happy ya. Misalnya menghindari, ya saya sih ekstrim aja, misalnya menghindari jargon-jargon seperti apa kabar semuanya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Gitu kan jargon-jargon yang menurut kita mungkin memberi motivasi tapi memanipulasi itu.
Padahal kalau Nabi kan kayak gitu. Nabi itu kan bisa gini. Nabi pernah melihat Jabir gara-gara bapaknya wafat karena perang. Nabi itu langsung spontan bertanya, ya Jabir, ma li aroka munkasiran. Wahai Jabir, mengapa aku lihat di wajahmu itu kayak orang patah hati gitu. Jadi Nabi itu langsung menebak gitu. Misalnya Nabi melihat Mu'az bin Jabal pada saat dia habis, dalam tanda kutip kalau nggak salah ada riwayat menyebutkan dia diomelin sama ibunya. Apa kata dia? Kaifa tajiduk ya Mu'az, ya, apa yang melatar belakangi kondisimu hari ini wahai Mu'az gitu ya. Jadi Nabi itu peka rasa gitu ya, dan peka rasa itu dilihat dari cara Nabi misalnya melihat bahasa tubuh ya. Kalau kita kembalikan ini dalam konsep yang ideal ya, maka kita bisa lakukan itu bukan hanya kepada korban yang anak-anak itu, kita lakukan juga kepada anak kita. Misalnya kayaknya kamu nggak khawatir ya ayah kalau pergi jauh-jauh ya, abang merasa apa gitu. Ya kalau nanti banjirnya datang ayah nggak ada kan gitu ya. Jadi lebih manusiawi untuk membuat anak diterima perasaannya. Kita tidak langsung memanipulasi dengan yuk dongeng gitu ya. Tapi memberi pengajaran penting bahwa manusia itu penting untuk kita ajak untuk ngobrol. Bahkan kalau saya ngelihat orang-orang yang sejatinya mengalami habis musibah itu, kalau saya lihat dari beberapa literatur ya, terapi yang sederhana itu namanya bukan terapi, bahkan namanya yaitu adalah bukan terapi tapi pendekatan yang pas untuk dia bisa melewati, namanya ngobrol gitu ya. Sampai ada namanya kalau dalam kalimatnya kalimatnya Al-Balkhi itu namanya muhaddatsatul ilaj. Muhaddatsatul ilaj itu adalah metode ngajak ngobrol gitu ya. Karena katanya hampir sebagian besar orang-orang yang mengalami musibah itu adalah dia disconnect gitu ya. Disconnect dengan diri dia, disconnect dengan Tuhannya, disconnect dengan orang lain gitu. Ngobrol itu salah satunya mengkoneksikan kembali gitu. Jadi sebenarnya kalau anak kita misalnya lagi ikan musik itu, banyakin ngobrol sebenarnya. Ngobrol gitu ya. Nah di tes ngobrol itu baru nanti ketemu tuh apa yang dia mau. Kamu mau misalnya ayah cerita, mau dongeng, nah itu nanti temunya nanti gitu, nggak langsung ujuk-ujuk baru ketemu kita langsung ngasih ujuk-ujuk, yuk kita nggak juga gitu ya. Bisa jadi malah dia bilang-bilang gini, jangan ayah deh yang cerita, gimana kalau aku yang dongeng gitu ya. Bisa jadi dia yang pengen gitu ya, karena dia pengen merole playkan juga gimana dongeng, kan kita nggak tahu ya. Artinya kan prosesnya itu ngobrol itu membantu dia untuk menemukan apa yang menjadi kebutuhan dia. Itu sih dari saya. Termasuk buat anak dan orang lain. Terima kasih banyak Ustaz Bedri. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita pengennya ngobrol lebih banyak lagi, tapi karena waktu yang terbatas, Pak Syahrial mohon maaf mungkin waktunya sudah cukup. Mungkin di lain waktu ya Pak Syahrial ya kita diskusi. Salam buat anak-anak. Teman-teman yang melihat Sumatera, menarik sekali apa yang disampaikan oleh dua orang bicara kita ini. Jadi liburan terakhir Ustadz Bedri menutup dengan liburan bersama anak, tapi tidak berliburan dengan anak. Jadi kalau bersama itu yang tadi, bersama itu ya anak-anak yang mendapatkan ahanya, ya, atau berkisah bersama anak, bukan berkisah dengan anak. Nah kalau berkisah bersama anak yang dapat ahanya. Ya, kalau berkisah dengan anak, kitanya yang dapat ahanya, yang pendongeng kisahnya yang jungkir balik, tapi anak-anak nggak ngerasain apa-apa. Nah ini menarik sekali. Liburan bersama anak, bukan liburan dengan anak. Ustadz Rizky, Pak Rizky dan Ustadz Bedri boleh sebagai kata penutup, silakan Pak Rizky duluan. Ya, mungkin kita mulai coba ya di liburan nanti di bulan Juli ini, kan sudah mau habis nih liburannya gitu ya. Menggunakan point of view anak ya, sudut pandang anak terkait liburan. Jadi apa sih makna liburan buat mereka, bukan kita gitu. Jadi nggak maksain, meskipun menurut kita tuh bagus. Karena yang bagus buat orang tua belum tentu bagus buat anak. Yang nggak bagus buat anak bisa jadi
itu lebih bagus buat mereka gitu kan. Tergantung point of view mereka. Dan kita coba nanti di liburan. Tapi ini masih ada sisa waktu ya. Nah, terkait ada pertanyaan dari ibu-ibu yang bilang nggak ada cuti, mungkin kita bisa melakukan liburan yang sederhana di taman kota, makan bareng, masak bareng di hari Sabtu, Ahad dan sebagainya. Itu masih bisa kita lakukan. Jangan punya persepsi bahwa liburan itu harus seperti Ustaz Bendri nih ke mana? Ke Swiss Pak Irwan ya. Ke Swiss. Dekat Swiss, di samping sebelah kanan tuh. Dekat Citayam. Tidak harus keluar kota ya, tidak harus gunakan mobil, mungkin hanya di sekitar tempat kita. Mancing mungkin bisa, mancing kerusuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan Ustaz Bendri. Iya, setiap orang punya cara tersendiri untuk mendapatkan jiwa yang tenang, rehat gitu ya. Maka liburan itu momen untuk mengkolaborasikan untuk setiap orang diakomodir. Bukan tentang ayah yang pengen supaya bersenang-senang atau ibu, tapi juga tentang hal yang membuat anak merasa bahwa ini memang menjadi kebutuhan saya. Tapi yang paling penting apa yang kita lakukan hari ini, mungkin sekitar sehari, 2 hari, 3 hari, tapi sesuatu yang mudah-mudahan bisa di-recall oleh anak pada saat mereka tua nanti. Bukan tentang jalan-jalannya. Ya, saya ingat banget satu hal yang diingat oleh anak saya waktu dulu. Pernah diminta oleh sekolahnya Irwan kebun main, safar ayah dan anak. Itu kita ke Jogja karena program sekolah, dan waktu itu yang diingat bukan justru tentang hotelnya, bahkan dia nggak ingat hotelnya, bukan tentang ke pantainya waktu itu, tapi yang diingat justru ketika dia sakit dan dia diantar naik beca oleh saya malam-malam dan ke klinik dengan demam tinggi. Kata dia itu lebih mengesankan, dan itu mungkin yang menjadi catatan. Kadang kita lupa bahwa ini bukan tentang tiket yang mahal, bukan tentang harus jalan-jalan, tapi memaknai ketika bersama dengan anak, dengan hadirnya jiwa kita, fisik kita. Jangan sampai liburan tapi gadget masih main, sehingga membuat anak libur tapi hati kita entah kemana, jiwa kita entah kemana. Di rumah saja pun kalau kita melakukan kesenangan bersama tanpa harus distract dengan gadget, itu juga bisa jadi liburan bagi anak. Allah langsung. Udah ya Irwan, jangan banyakkan free. Irwan yang lagi free. Bapak dan Ibu minta lama menyampaikan dua orang bicara kita yang bermakna, asiknya yang belum penting kan, karena point of view anak itu asiknya gitu ya. Jadi kalau jangan bermakna terus nanti tegang ya, jadi harus ada asiknya. Makasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT mengasuh anak kita. Dan saya, Ayah Irwan, mengembalikan ini kepada Mas Syahid. Mas Syahid sudah ada? Mas Syahid dari saya. Saya ke Pak Adi untuk menutupnya insya Allah. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ustaz Bendri, Ayah Irwan, dan Pak Rizky yang alhamdulillah sudah berbagi dengan kita semuanya. Kita berharap dalam pertemuan kita hari ini dapat bawa kebaikan untuk kita semua, dan tentunya adalah hal-hal yang hari ini kita ikhtiarkan adalah bukti bahwa kita hari ini pengen jadi orang tua yang profesional, orang tua yang pengen sesuai dengan keilmuan dalam hal menerapkan pengasuhan kita, bukan hanya seakan-akan yang penting anak jadi, tapi ternyata caranya salah begitu ya. Maka yang kita hari ini lakukan adalah kita yang penting mementingkan bagaimana prosesnya dengan kita belajar. Dan tentu ya bunda semua kami mengajak dari Fatherman bagi bunda yang pengen belajar lebih terus, yuk tetap ikuti di IG kami, Instagram kami @fatherman.id, maupun juga di grup Telegram ataupun channel WhatsApp, karena insya Allah kita akan sering sekali untuk rutin sharing-sharing hal-hal menarik, dan semoga itu juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dari Bunda, kalau ada hal-hal menarik yang pada pertemuan kita kali ini, mungkin kayak bentuk catatan atau mungkin rekaman ataupun screenshotan dari hal-hal sudah disampaikan oleh sumber kita, boleh silakan untuk di-share di Instagram, dan kami juga bisa juga di-tag atau mention IG kami @fatherman.id, maupun juga IG para narasumber kami Ayah Bendri, Rizky Tajuddin, Ayah Irwan Rinaldi.
ya. Dan insya Allah kami akan repost dan semoga menjadi amal jariah. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak semuanya, selamat istirahat dan selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua, kami akhiri Zoom-nya.